suka bilang, tuh lu sholat, masa orang sholat korupsi, mendingan yang kagak sholat. Hati-hati. Itu di program Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Apa kabar Zayaners? Apa kabar para penuntut ilmu? Apa kabar brothers muslim dari Sabang sampai Merauke? Insya Allah dalam keadaan sehat ya, baik-baik aja. Dan insya Allah hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kembali lagi bersama saya Danang Fahmi di acara Zayan TV di program Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Nah, kita mau bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang seputar di masyarakat nih. Dan bagi para Zayaners, kalau mau bertanya langsung aja masukin di kolom chat. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa jawab. Dan yang pasti bukan saya yang jawab, langsung ke guru kita. Dan alhamdulillah guru kita udah di samping kita nih, insya Allah. Langsung aja kita sapa ya. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Danang? Alhamdulillah baik Ustadz. Masya Allah. Ya. Zayanah semuanya, brothers muslim semuanya, para penuntut ilmu semuanya, stay cool menuntut ilmu, tetap bertauhid dan ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat deh kita semuanya insya Allah. Ada pertanyaan apa nih dari yang ente denger di masyarakat nih? Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang lagi seputar di masyarakat ini Ustadz, kita lagi bahasnya tentang sholat ini katanya Ustadz. Anda pernah dengar mencegah perbuatan keji dan mungkar Ustadz. Itu Al-Ankabut ayat 45. Masya Allah ya. Itu Ustadz. Ya, kok masih aja tapi ya dia masih melakukan. Maksudnya orang sholat tapi masih melakukan perbuatan koruptor, korupsi. Padahal lagi sholat ya? Udah habis sholat Ustaz. Habis sholat, terus habis sholat korupsi. Iya. Masya Allah. Bahkan Terus anak pernah habis sholat nih, jam anak ketinggalan, balik lagi udah nggak ada Ustaz. Itu tujuannya masuk ke masjid itu gimana Ustaz? Ya. Apa ada orang sholat ya, tapi kok katanya sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa ada orang habis sholat malah melakukan yang mungkar? Ya hilang sendal, ya. Karena malah sepatu lagi. Ya, saya juga pernah hilang sepatu itu. Ya, Masya Allah. Tega-teganya sepatu Ustadz dibawa juga sama dia. Ya, saya dan semuanya, ini pertanyaan yang bagus sekali dan beredar di masyarakat. Kadang-kadang jadi alasan ya buat orang-orang yang nggak suka sama Islam. Suka bilang, tuh lu sholat, masa orang sholat korupsi, mendingan yang kagak sholat. Hati-hati, itu syubhat namanya. Tuh hati-hati tuh ya. Orang yang nggak suka sama Islam itu suka nyari-nyari celah bro. Nyari-nyari celah gimana supaya agama Islam ini syariatnya tuh lepas satu-satu. Ada orang yang udah nggak sholat bro, dengan alasan apa? Yang penting hati baik. Ada kan? Ada tuh. Ya. Ada tuh. Nah, jangan sampai nanti brothers, Zayanus, semuanya para penuntut ilmu, ada orang yang menyampaikan syubhat bahwa buat apa sholat kalau masih korupsi? Buat apa sholat kalau masih berzina? Buat apa sholat kalau ternyata masih saja menyakiti orang lain? Mendingan nggak sholat. Sampai waktu itu saya lagi ke masjid, ada bapak-bapak nanya, ibunya bilang begini, istrinya kagak sholat bro. Hati-hati ya, Zayanus ya, harus sholat. Ajak istrimu, keluargamu ya untuk melaksanakan sholat. Istrinya bilang begini, yang sholat aja kagak masuk surga gitu loh. Ya, jadi orang banyak sekali yang apa ya, yang berusaha melontarkan syubhat-syubhat, keremang-remangan, membawa manusia supaya nggak sholat. Dan ini memang harus kita bahas. Gitu, ya, Zayanah semuanya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Surat Al-Ankabut, ingetin, ayat 45. Kalau memang sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi kenapa ada orang yang masih berbuat kemungkaran? Ini masalahnya di mana gitu loh. Dan kita nggak boleh ragu dengan ayat ini, bro. Ini ayat Quran, bro. Firman Tuhan. Ya, ini firman Allah yang benar, sangat benar. Jadi masalahnya di mana? Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau menukil dari perkataan gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza lam tajid li 'amali halawatan fi qalbika wa inshirahan fattahimuhu fa inna Rabb ta'ala syakur." Jika engkau tidak mendapatkan kelezatan, tidak mendapatkan kebahagiaan pada amalan yang kau kerjakan. Jadi kita habis melakukan sesuatu tapi kok nggak bahagia. Habis melakukan sesuatu tapi kok nggak merasakan lezatnya. Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi ente kok habis sholat tapi kok nggak ngerasain enak. Ente habis sholat tapi kok nggak merasain bahagia. Ente habis melakukan sesuatu tapi kok nggak apa ya, nggak di hati tuh nggak ada rasa plong gitu loh. Jika engkau tidak mendapatkan kelezatan, tidak mendapatkan kebahagiaan pada amalan yang engkau kerjakan, maka engkau harus curiga. Curiga apa? Curiga pada dirimu. Curiga pada diri kita. Jangan curiga sama Allah. Jangan curiga sama ayat Al-Quran. Nggak boleh ada yang bilang ayat Quran salah. Nggak boleh. Ya. Itu hal yang bisa masuk kepada ranah kekafiran. Jadi yang salah bukan ayatnya, Zainus. Yang salah adalah kita. Ini kata-kata bagus banget loh, bro. Bener nggak? Jadi kalau kita habis melakukan suatu amal, anggaplah sholat, lalu kita nggak merasa lezat, kita nggak merasa bahagia terhadap amal yang kita kerjakan, maka engkau harus curiga. Dari diri sendiri, Ustaz ya? Ya curiga pada diri sendiri. Ada apa denganmu? Ya, maka ada orang kan sujud kan bagus, bro ya. Sujud itu kan saat terendah manusia. Sujud itu kan manusia lagi rendah-rendahnya. Ya, lagi sujud itu bagaimana caranya? Ada orang bertanya kepada Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, gimana caranya ketika kita sujud itu menjadi momen yang terbaik kita dengan Allah? Apa jawab beliau? Rendahkan jiwamu sebelum kau rendahkan badanmu. Jadi ada orang sujud tapi hatinya masih sombong loh. Kayaknya sih sujud gitu loh, tapi dengkinya sama orang luar biasa. Padahal sujud. Jadi kembali lagi, Zainul semuanya, kita tuh harus curiga loh sama diri kita. Kalau habis sholat ternyata kita masih korupsi. Habis sholat kita masih melakukan kemaksiatan. Habis sholat kita masih menzolimi orang. Habis sholat kita masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Berarti Anda tidak boleh mencurigai Al-Quran, Anda tidak boleh seuzon sama Allah, tapi seuzonlah kepada dirimu sendiri. Kenapa? Karena yang namanya fa'inna Rabb ta'ala syakur. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mensyukuri. Ngerti nggak maksudnya, bro? Ya. Jadi gini loh. Allah itu maha mensyukuri. Maksudnya gini, Allah pasti memberi bagi orang yang beramal dengan balasan di dunia dari kenikmatan-kenikmatan yang ia temukan dalam hatinya. Jadi kemarin kita puasa kan? Iya. Lihat balasannya banyak kan? Masya Allah. Oh, jadi Allah tuh kasih balasan yang berlimpah buat orang yang berpuasa. Jadi Allah itu maha mensyukuri. Setiap ada yang beramal, Allah kasih limpahan pahala. Setiap ada orang yang baca Quran, Allah kasih 1 huruf 10 kebaikan. Ya, 1 huruf 10 kebaikan tuh. Ya, bahkan Masya Allah, ya, ketika kita baca Quran, ya, para malaikat, ya,
menaungi kita, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan kalau kita ibadah. Jadi ketika kita ibadah, maka Allah akan balas segala apa yang kita lakukan. Antum berbuat baik sama anak, anak pasti akan balas perbuatan baik antum. Balasannya ya nggak banyak-banyak. Tapi kalau Allah enggak, berlipat. Maksudnya apa? Allah maha mensyukuri. Ketika antum sholat, Allah maha mensyukuri sholatmu. Maka Allah kasih kamu kenikmatan-kenikmatan dari apa yang kamu kerjakan. Nah sekarang, ketika orang sholat, harusnya habis sholat itu ada rasa nikmat, rasa senang, tambah rasa cinta, lezat gitu loh ya. Dan ketika kita belum mendapatkan semua itu, maka pasti ada kekurangan pada amalannya. Jadi ketika kita habis sholat malah zina, habis sholat malah melakukan kemaksiatan, ghibah dan lain sebagainya, berarti ada kekurangan pada sholatmu. Berarti ada kekurangan pada amalanmu. Karena Allah maha mensyukuri. Kalau antum bersolat benar, khusyuk, rukunnya benar, syaratnya benar, jujur, niatnya ikhlas, Allah pasti berikan kenikmatan dalam solat. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana rakaat pertama baca Al-Baqarah bro? Masya Allah, 200 sekian kan? Habis itu ruku, kagak, lanjut An-Nisa. Ustaz. Berhenti habis itu, enggak, lanjut Al-Imran. Masya Allah. Tuh, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasanya menikmati sholat. Ya, dan Allah memberikan ganjaran yang besar, pahala yang besar buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika kita melakukan suatu amal, terus kita seneng, enjoy, ya nikmat, khusyuk, kita pengennya lama dong, betul nggak? Betul. Nah sekarang Zayanus, ente lagi salat pengen lama, pengen cepat. Antum gimana? Aduh, al-alak yang paling Ustaz, Anas. Ya, pengennya cepat. Orang pengen cepat sholat, katanya nikmat, katanya seneng, sholat lezat. Tapi kamunya cepat-cepat. Ya, jadi Zayanus semuanya. Ini kata-kata yang bagus dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bukan ayatnya yang salah, tapi dirimu yang salah. Sholatmu yang salah. Sholatmu kurang, amalanmu minus. Jiwamu kotor, maka akhirnya sholatmu tidak menjauhkanmu dari kemungkaran. Sholatmu tidak bertambah baik. Kenapa? Karena masalahnya ada pada dirimu. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah mengatakan, sholat yang benar itu memiliki pengaruh pada perangai seseorang. Jadi kalau orang sholatnya benar, maka akan berpengaruh pada perangainya, perilakunya. Ya, perilaku seseorang hamba itu akan berpengaruh karena sholatnya. Kenapa? Ya, karena tadi kembali lagi Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat itu memiliki pengaruh pada perangai seorang hamba dan pada amalan yang lainnya. Jadi harusnya setelah sholat Anda jadi lebih baik, lebih soleh, dan lebih membenci kemungkaran. Kata beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, seorang yang sholat dengan kehadiran hati, khusyuk dan merasakan kebesaran Allah, maka dia akan keluar dengan sholat yang bermanfaat. Kalau dia sholatnya hadir hatinya, ini mah yang hadir mantannya, yang hadir perusahaannya, bosnya, ya, yang hadir tagihan utangnya. Gak fokus ini.
Seorang yang salat dengan kehadiran hati, kata Syekh Fauzan, kehusyuan dan merasakan kebesaran Allah, maka dia akan keluar dengan salat yang bermanfaat. Kenapa? Tadi ayatnya Al-Ankabut 45, salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kata beliau, serta dia pun bisa mendapatkan keberuntungan. Beruntungan dalam segi apapun. Ya, makanya orang ya, kalau pengen memperbaiki hidupnya, ya perbaiki salatnya. Pengen untung mulu, ya perbaiki salatnya. Ya. Jadi masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Salat itu harusnya merubah perangai seseorang menjadi lebih baik. Secara otomatis. Secara otomatis harusnya. Salat yang gimana? Salat yang khusyuk, yang hadir hatinya, yang merasakan keagungan Allah, kebesaran Allah. Ya, yang merasakan ya Allah. Bahkan salatnya seperti orang yang mau meninggal, bro. Fasalli salatal muwadda. Salatlah sebagaimana orang yang mau berpisah. Ketika dia salat, dia curahkan semuanya untuk Allah. Nah, itu merubah, bro. Nggak bakalan pulang habis sholat nyolong sendal. Korupsi nggak mungkin. Nggak bakalan. Jadi yang korupsi itu ada masalah sama sholatnya. Yang habis sholat tahu-tahu malah zolimin orang, berarti ada yang kurang dalam sholatnya. Ada masalah pada dirimu, ada masalah pada jiwamu, ada masalah pada pikiranmu, ada masalah dalam hatimu dalam sholatmu. Bukan sholatnya yang salah. Ya. Bahkan ada satu perkataan nih, bagus dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia mengutip perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi ya. Barang siapa, kata beliau, ya, yang sholatnya itu tidak mengajak kepada perkara yang ma'ruf. Jadi, wa man lam ta'murhu shalah bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar lam yazid biha minallah illa bu'dan. Insyaallah nih. Siapa yang salatnya itu tidak mengajaknya pada perkara yang ma'ruf, salatnya tidak mengajak pada perkara yang baik, salat dia habis salat harusnya lebih baik, lebih soleh, lebih taat sama orang tua, dan ternyata salatnya tidak mengajak pada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, maka tidak akan bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Jadi kalau salat ente nggak membuat ente jadi lebih baik, salat Zayanus tidak membuat salat anda menjadi mencegah dari kemungkaran, maka akan bertambah baginya apa? Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min zalik, bro. Salat itu harusnya mendekatkan diri kepada Allah. Lebih lezat. Lebih lezat. Salat itu harusnya tambah kita baik, tambah menjauhi yang munkar. Kalau ternyata salat tidak membawa ke situ, ya berarti sebaliknya dong nantinya. Malah kita, kata Ibnu Mas'ud, akan tambah jauh dari Allah. Na'udzubillah. Malah kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, salat yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar adalah salat yang sempurna. Salat yang mencocoki bimbingan yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghadirkan hati dan menunaikan amalan tersebut sesuai dengan sunnah yang datang padanya. Dan kata beliau, tidak semua salat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Namun salat yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar adalah salat yang luhur. Salat yang ditunaikan oleh seorang insan itu di atas tata cara yang sudah seharusnya. Tata cara salat yang benar, hadir hatinya, apalagi ingat mati, apalagi paham maknanya. Masya Allah, inilah firman Allah. Kembali lagi Al-Ankabut 45, salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Zainus semuanya, yuk kita sama-sama ya. Koreksi ibadah yang telah kita kerjakan ya. Sholatnya udah benar belum? Sudahkah kita merasakan nikmat dalam mengerjakan sholat? Atau malah sebaliknya, gitu sholat menderita, bro. Ya, sholat lagi. Gitu dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan lagi. Perasaan gue baru sholat tadi, lu nya sholat telat. Iya. Jadi dia sangka azan lagi, lu nya telat sholat. Jadi ketika Anda
sholat, ya, maka tanyalah, apakah Anda merasakan nikmat? Nyaman. Apakah malah sebaliknya? Berarti kalau sebaliknya ada masalah pada dirimu, pada ibadahmu, bukan dalam sholatmu. Sholat mah nggak salah, ente yang salah. Jangan sampai sholat malah menderita. Terus sudah lurus nggak niatnya, gitu loh. Ya, dan terakhir, sudah sesuai belum dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, Zayanus, sholat itu benar-benar mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat itu benar-benar menjadi kita orang yang beruntung, menjadikan kita orang yang lebih baik. Kalau sholatnya khusyuk, hadir hatinya, paham maknanya, dan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang jadi masalah bukan sholat, tapi diri kita yang jadi masalah. Masya Allah, Ustaz, ini kayaknya udah terjawabkan tuntas dari teman-teman yang dari masih ini udah kayak udah plong nih jawabnya dari Ustaz. Masya Allah. Dan insya Allah Zainers harus bisa amalkan ya. Ingat, kalau udah sholat jangan ngelakuin perbuatan maksiat lagi. Secara otomatis kita akan melakukan perbuatan yang lebih baik lagi dan amalan kita harus dijaga gitu. Kalau sholatnya benar, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Hadir hatinya. Betul, ya Ustaz. Ya gitu Ustaz. Jadi intinya Zainers kalau masih sholatnya masih nggak benar, jangan lupa kepoin nih program Zayan TV ya gitu. Dan insya Allah kita sama-sama ngamalin ya. Mudah-mudahan kita jaga sholat kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan terima kasih atas Ustadz waktunya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini udah plong banget. Ana juga, insya Allah Ana juga pengen praktekkan langsung, amalkan langsung Ustadz ya. Ya, mudah-mudahan sholat kita lebih baik lagi. Baik Ustadz. Mungkin ya, jadi lebih kita pahami lagi, lebih sadar lagi kita. Ingat mati, apalagi kalau bisa paham maknanya. Dan tentunya semangat terus Zainus untuk memperbaiki sholat. Terus semangat. Ya, memang berat khusyuk itu. Tapi insya Allah kita bisa. Kalau kita mau usaha, insya Allah. Insya Allah. Yuk, istiqomah terus yuk. Kita langsung tutup aja dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.